على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم واهدنا ووفقنا إلى صراطك المستقيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فقد قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه وارشدنا بالزهرة آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Sifat yang wajib bagi Allah Ta'ala yang ke-13, kalam, kalamun atau kalam, artinya berkata-kata Allah Ta'ala, berkata-kata Allah Ta'ala. Bahasa kita kampungnya berpanggil Allah Ta'ala. Tapi perkataan Allah ada sama dengan perkataan kita. Nah, ada sama. Allah berkata-kata itu dengan sifat kalamnya yang berada di zat Allah. Kita berkata-kata dengan muntung. Nah, diulangkan Allah muntung kita ini berkata-kata berpanggil. Nah, Allah berkata-kata dengan sifat kalam yang berada di zat Allah Ta'ala. Yang dipadamkan kira Tuhan berkata-kata, Allah Ta'ala bermuntung kayak kita. Nah, ayat ada Allah itu kan berlainan zatnya, sifat-sifatnya, perbuatannya berlainan dengan makhluknya. Nah, jadi Allah berkata-kata bukan bermuntung, tetapi dengan sifat kalam yang berada di zat Allah Ta'ala. Perkataan Allah tidak berpermulaan, tidak berkesudahan, dan tidak terputus-putus. Huruf bersuara ada jelas. Kayak apa perkataan Allah Ta'ala? Ada sama perkataan Allah dengan seluruh makhluknya. Jadi jangan kalau lagi pikiran beriman, apalah. Allah berkata-kata, bermontong kata, berhuruf kata, bersuara kata, berpengulangan kata, berkesudahan kata, dan terputus-putus kata. Kayak apalah. Ada usaha kita medikannya, ada samaannya. Ada samaannya Allah dengan makhluk. Zatnya ada sama dengan makhluk. Sifat-sifatnya ada sama dengan makhluk. Perbuatannya ada sama juga dengan perbuatan makhluk. Ada awal kita mikir apa? Ada sampai otak kita. Kan sudah dibahas sifat angka 4 Allah bersifat mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Allah bersalahan berbeda dengan segala yang baru, segala makhluk. Allah ada sama segi apapun. Nah, ada sama Allah Ta'ala. Jadi kenapa dipikirkan? Kita hanya meyakinkan Allah berkata-kata. Perkataan Allah ada sama dengan makhluknya. Dikasih itu aja. Nah, jangan lagi dipikirkan. Yang ada sama itu kan dipikirkan. Ada sama. Nah, dengan perkataan makhluk. Perkataan Allah itu terbagi kepada dua. Pertama, kalam nafsi. Kalam nafsi itu kalam perkataan Allah yang berada di zat Allah. Kalam nafsi itu yang berada di zat Allah Ta'ala. Ada berhuruf, ada bersuara, ada berkesudahan. Nah, itu kalam nafsi. Nah, itu yang. Jadi kalam Allah terbagi kepada dua. Pertama kalam nafsi, kalam yang berkalam perkataan Allah yang berada di zat Allah Ta'ala. Itu disebut kalam nafsi. Yang kedua kalam lafzi. Kalam lafzi yaitu yang tertulis yang ada di dalam Al-Quran 30 juz. Itu kalam lafzi. Kalau lafzi itu permulaan, ya kan? Berkesudahan, berhuruf, tidak dibaca, bersuara. Nah, itu kalam lafzi. Kalam lafzi. Kalam lafzi itu maksudnya, pengertiannya sama dengan kalam nafsi yang berada di zat Allah Ta'ala.
Nah, kalam lafzin Al-Quran 30 juz itu maksudnya pengertiannya sama dengan kalam nafsi yang berada di zat Allah Ta'ala. Nah, jadi kalam Allah terbagi pada dua. Pertama kalam nafsi, itu yang berada di zat Allah Ta'ala. Yang kedua kalam lafzi, yaitu Al-Quran. Nah, 30 juz itu kalam lafzi. Kalam lafzi. Permulaan kalam lafzi itu apa permulaannya? Surah Fatihah. Akhirnya apa kalam lafzi? Qul a'udzu birabbinas. Ya kan? Permulaan maksud itu kalam lafzi. Nah, tapi tadi kan kalam lafzi Al-Quran 30 juz itu sama pengertiannya, maksudnya dengan kalam nafsi yang berada di zat Allah Ta'ala. Lawannya bakam. Nah, lawannya bakam. Lawan sifat kalam. Nah, bakam lawannya artinya besok. Artinya besok. Mustahil, iya Allah besok. Mustahil. Nah, mustahilnya bukan arti mustahil, akal kita menolak. Iya Allah besok. Mustahil, akal kita menolak Allah besok. Karena besok itu sifat kekurangan. Allah tak ada berisian sifat kekurangan satupun. Allah tak ada berisi sifat kekurangan. Semua Allah berisi sifat kesempurnaan. Termasuk sifat kesempurnaan Allah, yaitu Allah berkata-kata. Allah berkata-kata. Kita misalnya seseorang dijadikan Allah Ta'ala besok, nah berarti itu bisa kekurangan. Besoknya keluar. Nah, kata mau bebandir berisyarat, ya kan? Orang besok bebandir berisyarat kebangnya. Kata mau bebandir. Tapi ada hikmahnya ya, kalau orang yang besoknya jadikan Allah Ta'ala, hikmahnya montongnya kata kamu mandir orang, manggibah orang kata kawainya. Yang kedua dia besok. Nah, disitu ternyata hikmahnya Allah menjadikan seorang itu besok. Hikmahnya dimontong pada besar. Dimontong pada besar. Kita kawan kita janganlah kawan bangkir. Nah, bisa besar dimontong kita, ya kan? Nah, bila montong kita mah manggil orang, besar montong kita. Manggil orang, menggibah orang. Menggibah orang itu artinya menyambati keaiban orang, kasumanan orang, nang bujur. Nah, terlibat nanti besar dimontong. Si anak itu merakutan benar aja, kayak malaikat malik kali aja. Makanya sebenarnya merakutannya itu aibnya ada boleh kesambati, ada boleh kita tiba itu aibnya dia merakutan kan. Ini bisa merakutan ya. Tiga dengan nyawa 3 kawan. Nah, ada 2 itu bisa dimontong. Nah, jadi karena beribadah ya berjamaah pakai buang bisa juga berjamaah kerjakan dosa tuh. Kalau kita nak menggibah orang tuh berjamaah banyak dosa. Nah, jadi kada berjamaah apa berjamaah bisa juga berjamaah itu mengatakan dosa. Nah, jadi menggibah orang menyambut orang itu aibannya kasumatan bujur. Nah, kalau menggibah itu rasanya ngomong kada terasa kita. Nah, berbanding berdua berduduk kada terasa untuk kita berbanding menyambut orang bujur kata-kata. Nah, pemilihan lagi orang kok itu aja. Latihan ya sama kayak juga ya malah. Berdua bertiga berduduk kada terasa ngomong. Menggibah orang yang bagi orangnya dosa dimuntung. Si Hano itu pemalang benar aja, makanya sebenarnya pemalang bujurnya pemalang. Itu pemalang itu aibnya, kasumanannya jangan disambat. Bila ada orang nyambat jika kita si Hano itu pemalang benar, ada aja kita. Nah, kita jangan gitu sebetulnya pemalang benar itu. Aku yang bilang kalau banyak saat setengah harian ada keluar yang lapas sahabatnya, yang lapas sahabatnya, ya ada berbulan, ada lapas ada sebulan, ada setengah hari ada keluar yang lapas,
Artinya papalan bukan orang hutan. Ada sebuah papalan, ada boleh itu aibnya, ada boleh itu nyambang, ada boleh. Lagi tidak ada orang yang mendidik kita. Orang itu papalan karena kita jangan menyauti. Adanya ada kita, mau lainnya. Nah, kita supaya kita jangan karena dosanya, supaya kita jangan karena dosanya. Nah, jadi kita nanti apa? Kita diulangkan Allah untuk ada besok kalau pakai. Nah, kadang-kadang untuk kita ini bisa menghibah orang, nyambati orang, bisa juga kelancaran pandir karena kalau bagaimana berdusta, pandir berdusta. Allah itu pandir. Kalinya banyak benar dustanya. Bisa dimotong jauh di terasa ya. Contohnya kalau kita baca salat ya Allah nih memakan montong lidah kita ini makan dua pagarnya biar mulai baca salat. Pertama pagarnya gigi ya pagar ilat kita nih montong kita nih. Nah kedua apa pagarnya yaitu bibir. Artinya tahu benar bahwa tangan montongnya. Nah ketujuh mengerjakan dosa tahu benar-benar. Jadi sampai diulangkan pagarnya dua, kandangnya itu bang. Tetapi keceplosan jangan kan pada pagarnya dua sudah diulangkan, tapi tetap keceplosan. Nah, jadi tadi ada mustahil. Iya Allah besok mustahil akal kita kada menerima Allah Ta'ala besok karena besok itu sifat kekurangan Allah kada ada beisian sifat kekurangan Allah bersemuaan berisi sifat kesempurnaan termasuk sifat kesempurnaan Allah yaitu Allah bersifat kalam berkata-kata wajib Allah Ta'ala berkata-kata. Ingat wajib di sini wajib ada hukum kata. Jadi bila kata-kata wajib lawan Allah maksudnya wajibnya pada hukum kata. Bila kata-kata wajib lawan kita maksudnya wajib pada hukum syariat. Nah ini supaya membedakan ini wajib Allah Ta'ala berkata-kata wajib di sini wajib berkata artinya pasti Allah Ta'ala itu berkata-kata. Dalilnya dalilnya diambil dalam Al-Quran wa kallamallahu Musa taklima lamnya tasydid wa kallamallahu Musa taklima artinya telah berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sempurna kata. Nah artinya Allah Ta'ala memandiri Nabi Musa dengan kalam nafsinya tetapi Nabi Musa paham karena paham karena Allah yang memahamkan pada Allah memandiri Nabi Musa dengan kalam nafsi. Nah tapi Nabi Musa itu dipahamkan Allah dan dipahami. Nabi Musa itu ditanya Musa kalimullah artinya Nabi Musa itu rancang benar dipandiri Allah Ta'ala. Musa kalimullah ditanya artinya Nabi Musa itu rancang benar dipandiri Allah Ta'ala tapi dengan kalam nafsi. Pada suatu hari Nabi Musa ini hendak benar melihat Allah Ta'ala melihat Allah Ta'ala. Nah, pada saat Nabi Musa dipandiri Allah Ta'ala tak benar, tapi Allah kadang menjadikan, kadang memperlihatkan zatnya. Nah, pada saat Nabi Musa, jadi pada suatu hari Nabi Musa ini hendak benar. Waktu sini munajat di Gunung Sinai. Ya Allah, ya Tuhanku, biar tak pernah memandiri Allah, tetapi biar kadang menjadikan terpian, kadang menampakkan terpian. Ujar Allah menjawab Musa, jika pada sanggup kalian dan kamu pada sanggup kamu disanggupnya. Ada tetap dari Musa ini melihat dia. Dibandingkan jawaban tapi kadang-kadang Allah memperlihatkan dirinya. Tetap Nabi Musa Allah melihat dia dan Allah. Ujar Allah Ta'ala, wahai Musa, sebelum aku memperlihatkan dirinya, tahu tidak? Lihati pandang belum persilatan pandang dulu, lihati dulu, tangani dulu. Lalu Nabi Musa mencalangi gunung Sinai.
Akhirnya Nabi Musa itu baca Nabi pingsan, ada sadar diri, gunung Torsina hancur, makanya dabu terlampau. Kan pada batu di Arab itu gunung itu batu melolong, hancur, jadi apa berapa? Nabi Musa nya pingsan. Sudah sadar daripada pingsan, Nabi Musa lalu Nabi Musa itu minta ampun kepada Allah, merasa bersalah. Sudah daripada minta, Musa yang ada sanggup meminta ampun dan tatap menghadap Tuhan. Jadi merasa bersalah Musa itu minta ampun kepada Allah karena Nabi Musa. Jadi Musa itu Nabi Musa itu ada bangga Tuhan, karena Allah akan memperlihatkan. Berbeda dengan Nabi kita waktu Isra Mi'raj, Allah menjadikan kepada Nabi kita. Jadi kita diistimewakan daripada Nabi Rasul lainnya. Di samping Allah memandiri dengan alat nafsi dan Allah memperlihatkan hendaknya kepada Nabi itu waktu Isra Mi'raj. Jadi diistimewakan Nabi kita. Jadi untuk benar kita nih berisi Nabi Rasul yang diistimewakan Allah dari Nabi Rasulnya, yaitu Allah di samping memandiri lawan Nabi kita dan memperlihatkan hendaknya. Nah kepada Nabi kita, tapi Nabi kita ada kau jauh misalkan, walaupun melihat kepada Ta'ala, ada kau misalkan kayak ini, kayak itu, dan Allah ada kawannya. Kenapa ya ada kawan? Karena ada samaannya, ada samaannya dengan seluruh makhluk. Dan Allah ada membatang tubuh kayak kita, nah berbentuk kayak benda, ada juga kayak benda berbentuk misalnya, ada juga. Atau kita ada sekali sama seumur hidup sekali dia bisa melihat sesuatu itu, benda itu kayak itulah kayak itu Allah Ta'ala, ada juga. Nah, dan Allah itu ada samaan dengan dan makhluknya. Bagi umat ada berbentuk kayak benda, ada juga. Kayak apa? Ada sesamanya. Itu aja sudah. Jangan biar memikirkan ada samaan, ada usah dipikirkan. Kita hanya meyakinkan aja di seluruh Allah dan yang ada sama dengan dan seluruh makhluk di tiap waktu. Jangan dipikirkan kita, kalau dipikirkan Allah. Nah jadi dalilnya Allah bersifat kalam, wa kallama Allahu Musa taklima. Artinya telah berkata-kata Allah Ta'ala akan Nabi Musa akan sempurna kata. Jadi Allah memanggil Nabi Musa dengan kalam nafsinya. Nabi Musa paham kenapa? Karena Allah yang memahamkannya. Al-Quran 30 juz itu kalam Allah juga, tapi dinamakan kalam nafsi. Al-Quran 30 juz itu mengandung 5 macam. Al-Quran 30 juz mengandung 5 macam. Pertama, yaitu Allah suruhan mengandung suruhan. Al-Quran itu mengandung suruhan. Allah menyuruh supaya aqimis shalah wa atuz zakat, ya kan? Allah menyuruh supaya nyuruh zakat, nyuruh puasa. Nah, kedua Al-Quran itu mengandung larangan Allah. Wala taqrabuz zina, jangan dekati, jangan barangi perbuatan zina, larangan. Itu diantaranya kan. Nah, jadi Al-Quran itu mengandung 5 macam. Pertama, mengandung surah. Kedua, mengandung tegakan, larangan. Ketiga, Al-Quran mengandung janji surga. Artinya Allah menjadikan surga. Nah, bila orang taat ibadah di dunia, Allah menjadikan di akhirat akan dimasukkan ke dalam surganya. Yang keempat, Al-Quran mengandung janji neraka. Bila orang di dunia gawiannya mengerjakan dosa, seorang disuruh Allah ditinggalkan, nah itu Allah menjanjikan di akhirat dimasukkan ke dalam neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah kita dijauhkan daripada api neraka dan mudah.
Ada gampang-gampang kami neraka itu baik-baik kita kada pasti kita kada sanggup menyandang siksaannya. 3000 tahun. Nah, malaikat disuruh Allah pamanasi api neraka 3000 tahun, bukan 3 tahun, 3000 tahun. Api neraka itu dipanasi malaikat. Ujar Allah Ta'ala 1000 tahun pertama malaikat panasi api neraka. Lalu dipanasi. Nah, ada apa? Api neraka itu malaikat 1000 tahun pertama. Api neraka itu kelihatannya abang, saking panasnya tuh abang kelihatan apinya. Saking panasnya abang kelihatannya. Ujar Allah tambah balik 1000 tahun yang kedua, ditambah lagi 1000 tahun yang kedua. Api neraka itu berubah warnanya. Asalnya abang berubah menjadi putih, apinya. Nah, ujar Allah Ta'ala tambah lagi balik panasnya 1000 tahun yang ketiga. Nah, tambah lagi panasnya 1000 tahun yang ketiga, berubah lagi warnanya. Asalnya putih menjadi hilang. Asalnya putih menjadi hilang. Nah, bila dimasukkan dalam neraka, dimakan api neraka. Angin jadi haram, jadi abu, berkulit pula kayak asal. Dimakan api pula, angin jadi haram, jadi abu, berkulit pula kayak asal. Itu bakal sebenarnya berapa tahun? Berapa tahun seharusnya? Tajajak pada api putih kerupuk yang kita lihat tak kusur kapanian nama nasana. Ada sedikit pada api putih kerupuk apa nasan? Apalagi dimasukkan ke dalam api neraka. Ujar Nabi paling intim selain api neraka itu bersandar api neraka. Paling intim bersandar api neraka. Itu pun ujar Nabi daging lolong otak manggurak itu paling intim. Paling intim bersandar api neraka. Jadi kita yakin ada satu menyandang sirah api neraka, ada satu kita. Nah, jadi tadi Al-Quran dalam lafzi itu mengandung 3 macam. Pertama mengandung surga, yang kedua mengandung kegahan, yang ketiga mengandung janji surga, yang keempat mengandung janji neraka. Yang kelima yaitu Allah menceritakan Nabi dan Rasul dan umatnya yang terdahulu. Allah menceritakan Nabi dan Rasul yang terdahulu dan umat-umatnya. Nah, jadi 5 macam saja kesimpulannya baik Quran ayat 30 besar mengandung 5 macam. Pertama apa tadi? Mengandung surga. Yang kedua mengandung neraka. Yang ketiga mengandung janji surga, yang keempat mengandung janji neraka, yang kelima mengandung atau menceritakan Allah, Nabi dan Rasul dan umat-umatnya. Allah menceritakan Nabi Musa, Fir'aun, Syadad, Haman, ada. Allah menceritakan Nabi Lot dan kaum-kaumnya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nah, jadi 5 macam. Kesimpulannya Quran itu mengandung 5 macam aja. Amalannya untuk kesempurnaan pengenalan kita kepada sifat dalam Allah, amalannya yaitu banyak-banyak berzikir kepada Allah Ta'ala dengan pengharapan Allah menyebut kita. Nah, itu amalannya jadi banyak-banyak berzikir. Zikir di montong, bacaan zikir di hati, ingat Allah. Melihat apa aja, ingat Allahnya Allah kan menjadikannya, jangan melihat apa aja itu ya Allah Ta'ala. Karena itu sesat. Ini melihat apa aja, ingat Allah, maksudnya ingat dengan ciptaan Allah. Apa aja mendengar suara, macam-macam suara, ingat kalau Allah, artinya Allah akan menjadikan itu suara. Makan makanan, minum minuman, macam-macam rasanya, ingat yang menjadikan rasa macam itu Allah.
makan wadai untuk. Nah, orang sudah makrifat ingat lawan Allah, nah menjadi untuk dan merasakan rasa untuk itu Allah. Nah, jadi orang yang sudah diberi makrifat itu makrifat itu ada mau lagi jawab Allah Taala. Nah, kayak wali-wali kan, walaupun tidak ibadah tetap ingat hatinya kepada Allah. Ada mau lupa lagi itu orang yang sudah diberikan Allah ilmu makrifat. Awal bagai-bagainya badia ingat daun Allah dan menjalankan dan menjalankan. Awal berjalan ingat daun Allah dan menjalankan atau dan menawai awal berjalan. Nah, apa aja lihatnya kan? Ya kan, yang lihatnya apa aja ingat terus satu dalam ada mau lupa. Itu orang yang sudah diberikan ilmu makrifat. Nah, cocok aja lah wali itu orang ada pernah lupa Allah Ta'ala, nah diberi cerita Allah Ta'ala waliullah, orang dikasih Allah bersama Allah. Kenapa? Karena orangnya ada pernah lupa Allah Ta'ala, ada pernah lupa Allah Ta'ala. Nangiso Allah siap dikerjakan, ada tawar menawar, nanti dalam Allah siap ditinggalkan. Hati pun ada pernah lupa Allah Ta'ala. Nah, jadi pantas Allah berikan cerita waliullah, orang yang disayangi Allah Ta'ala. Kayak kita juga anak tuh hanya perhatian, kayak apa kita sayang benar Allah, anak tuh perhatian benar. Disuruh apa sih menggawi, ditangati, kada mau mengerjakan, karena sayang kita dalam anak, ya kan? Apa handaknya dituliskan, itu juga taruh hambanya kan, itu juga. Jadi kadang-kadang kita ini kada pasien Allah Ta'ala, ya kan? Nah disuruh Allah kadang-kadang ditinggalkan, nah dilarang Allah kadang-kadang dijauhi. Nah ada bahasian kita Allah Ta'ala, kita pada Allah Ta'ala ada sayang. Doa kita dikabulkan, ada sayang Allah Ta'ala. Kenapa? Karena masalah kita juga ada bahasian lawan Allah Ta'ala, ada bahasian kita. Nah disuruh ditinggalkan. Jangan tahu sampai ya ada sampai jam kita kadang-kadang dari ke sampai jam, pakai kapal aja sampai jam. Sampai yang di waktu pada boleh tidak wajib dikerjakan. Ada kau berdiri, berduduk, pakai buat sampai yang berdiri. Ada kawan berdiri, asarau sakit kepala ada dipasang dari sesungguh mereka sampai berdiri deh, berduduk sampai yang jangan memperai sampai jangan sampai yang berduduk sampai yang berduduk masa ada kawan buat berapa sampai yang berapa berapa sampai yang. Nah jadi kita ini ada bahasa sama Ta'ala, ada bahasa yang disuruh dijalankan, kadang-kadang yang dilarang, yang ditegak, kadang-kadang dijaring. Wali-wali itu bahasa yang Allah Ta'ala. Lawan hatinya ada pernah lupa lagi, lawan ingat terus-terusan. Apa aja yang dilihatnya ingat Allah menjadikannya. Apa aja yang didengarnya suara ingat Allah Ta'ala menjadikan itu suara. Rasa macam-macam rasa, apa dimakannya, diminumnya, rasa macam-macam. Misalnya minum ganyung teh. Nah, ingat lawan Allah yang menjadikan rasa ganyung teh itu Allah. Ya kan? Yang merasakan rasa minum ganyung teh kan Allah juga. Jadi amalannya tadi sifat kalam, supaya kita sempurna mengenal sifat kalam Allah, amalannya banyak-banyak berzikir kepada Allah. Nah, berzikir ada di mulut, ada di hati. Dengan harapan Allah menyebut nama kita. Allah menyebut nama kita, orang-orang yang hampir lawan Allah. Diperkenalkan Allah nama kita ini kepada orang hampir kepada Allah. Siapa yang hampir kepada Allah? Malaikat, Nabi, Rasul, wali tahuan nama kita. Kenapa? Karena Allah yang memperkenalkan, menahwakan Allah Ta'ala. Nah,
Karena kalau mana hawakan, mana hamil ta'ala, karena kita selalu pikir selalu kepada Allah Ta'ala. Jadi amalannya yaitu banyak-banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Zikir tadi ada dua pula, zikir di motor, banyak ibu bacaan. Allah, Allah, la ilaha illallah, subhanallah. Ya, apa kita? Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, banyak kan baca Quran kan, apa sampai di ya, baca Quran, Allah Alhamdulillah, kita masuk ke dalam ya. Nah, ingat lihat jadi apa aja yang dilihat, ingat Allah Ta'ala. Artinya ingat Allah Ta'ala menjadikan itu yang kita lihat. Ini jangan salah paham ya lah. Melihat sesuatu, ingat Allah Ta'ala ya. Allah Ta'ala kan sesuatu cantik, ya. Salah sesatnya. Jadi Allah Ta'ala itu ada bertempat di mana-mana, di benda ada juga bertempat, di batang tubuh kita ada juga bertempat, ada juga. Itu kan uluhiyah. Allah bertempat pada sesuatu. Nah itu kita punya sesat kebaik-baikan. Jadi Allah itu ada bertempat di mana-mana. Nah dalam surga ada juga. Dia di atas langit ada juga, nah kan ada di Quran ayat mutasyabihat surah Ar-Rahman kan bersara-sara Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tuhan yang Maha Sayang duduk bersila di atas aras. Nah ayat itu wajib ditakwilkan. Ayat itu wajib ditakwilkan. Apa takwilnya? Ar-Rahmanu istawla alal arasy. Allah menguasai arasy. Bukan Allah itu duduk bersila. Sekarang kamu duduk bersila sama orang kita karena ada perbedaan Tuhan dan makhluk. Duduk bersila. Ayo kita duduk bersila. Itulah kedudukan mustahabah maksudnya Allah duduk bersila. Nah jadi di dalam Al-Quran itu banyak ayat-ayat mutasyabihat itu memerlukan takwil. Nah jadi karena awal Quran itu kita bukan terjemah ini karena awal itu memerlukan takwil lagi tafsir. Ada tafsirnya Al-Quran ini. Nah jadi karena kalau kita bahaya bukan kita terjemah kita lebih pahami saudara. Nah sesat kita keyakinan kan. Nah, contohnya tadi, Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa. Tuhan duduk bersila di atas aras, Maha Suci. Jadi ayat itu ditawilkan Allah Maha Menguasai. Allah Maha Menguasai di atas aras. Nah, ada lagi dalam Al-Quran yang Allah fawqa aydihim. Tangan Allah taruh di atas tangan mereka. Nah, betul bertangan kayak kita. Maksudnya Allah bertangan. Itu ditawilkan ayat kan. Nah tawilnya yaitu kemenangan qudratullah fawqa qudratih. Kekuasaan Allah di atas kuasa mereka. Itu tawilnya. Tolong ada bertakwilan membaca ayat Quran itu etikat mujassimah, etikat musyabbibah. Itu kada ditakwilkannya ayat itu. Itu kan itu benar-benar kata kita. Toh belum biasa Rasulullah sini, itu bangga. Nah itu etikat mujassimah, etikat musyabbibah, menyerupakan Tuhan dengan makhluk. Nanti dari sifat keempat sudah dibahas. Itu Allah itu berbeda, berlainan dengan seluruh makhluk. Mukhalamatu dan hawadis. Dalilnya laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada semuanya Allah sesuatu. Ada samanya, ada samanya. Jadi bila meyakinkan Tuhan berbentuk kayak kita manusia, kepala, berawak, bertangan, berbatis, itu sesat etikat mujassimah, etikat musyabbibah. Ya kita belajar tauhid kita disabarkan. Bila di luar benar harusnya sesat kan? Bila sesat, nah orang itu kafir. Kafir kan itu bisa sesat kan? Sambariannya pada saat alam kita makannya menyambari ayam.
menyamrai sampai orangnya etikatnya sesat lain pada jamaah kita haram memakan sembelihannya itu bedanya mati kan mati kafir nah etikatnya sesat tadi bedanya mati kafir bila mati kafir di akhirat dimasukkan ke dalam neraka selama-lamanya ada keluarkan selama-lamanya dalam api neraka nauzubillahi mudah-mudahan tiap kita tauhid kita dan diselamatkan Allah yaitu itibat yaitu ahlus sunnah jamaah sampai ke mati mudah-mudahan. Jadi amalannya tadi yaitu amalan sifat kalam. Nah, sudah kita belajar sifat kalam mengerti ya kan, kemudian disuruh mengamalkan amalannya supaya apa? Supaya sempurna amalan kita kalau sifat Allah, yaitu amalannya banyak-banyak berzikir kepada Allah. Nah, dengan pengharapan Allah menyambut nama kita kepada orang-orang yang hampir lawan Allah. Allah memperkenalkan menahuakan ngaran kita lawan orang yang hampir Allah. Malaikat ibadahkan Allah, malaikat Nabi, Rasul, wali-wali nahuan Allah dan menahuakan Allah dan menahuakan. Nah, jadi amalannya untuk sebenarnya kita kepada sifat kalam Allah banyak-banyak berzikir kepada Allah. Berzikir kepada Allah ada dua, berzikir di motor, bacaan, berzikir di hati, ingat di hati, apa aja nak dilihat, nak didengar, dirasa, ingat, terus ingat Allah yang menjadikan semua itu. Nah, dengan harapan dari kita banyak berzikir, Allah menyebut nama kita lawan orang-orang yang hampir lawan Allah. Nah, sampai di sini lah, sampai di sini kita ngomong. Nah, kemudian kita berzikir. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما وقف ومن شر نفاثات العقد ومن شر حاسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس لا